Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi? Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah di setiap aktivitas kita. Bersama saya Risma Afriani dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin dalam acara Tanya Kesehatan. Spesial sekali pada hari ini kita akan membahas tentang diet pada penderita diabetes. Di mana ketahui penyakit DM, diabetes mellitus atau sering juga disebut dengan darah manis, merupakan penyakit yang selain disebabkan oleh sifat diturunkan, juga disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Di antaranya yaitu pola makan. Untuk itu kita harus menjaga pola makan supaya terhindar dari penyakit ini. Namun apabila kita sudah menderita DM, kita harus tetap menjaga diet kita atau pola makan kita, bahkan menjadi lebih baik yang sesuai dengan informasi dan tepat dan sumber-sumber terpercaya. Untuk itu telah hadir bersama saya pakar gizi, yaitu Dr. Fiona Desi Amalia SPGK. Beliau adalah salah seorang dokter spesialis gizi klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Baik, Assalamualaikum Dr. Fiona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Dokter, sebelum kita berbicara jauh tentang diet pada penderita diabetes, sebenarnya dok, apa arti dari diet itu sendiri dokter? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diet artinya mengatur pola makan untuk memberikan dampak kesehatan tertentu. Jadi diet itu tidak semata-mata merestriksi atau mengurangi makanan atau membatasi jumlah makanan, tapi mengatur pola makan, baik itu mengurangi, atau tetap, atau malah menambah jumlah dan jenis makanan sehingga kita punya tujuan tertentu nih dengan kegiatan atau keadaan tersebut. Nah, gitu. Baik. Jadi bagaimana pola makan yang baik dokter untuk penderita diabetes dok? Nah, bila sudah kita harus tahu dulu nih target terapi gizi nih pada penderita diabetes. Tapi sebelumnya tahu dulu kalau sudah didiagnosa diabetes, artinya ada syarat-syarat tertentu nih bahwa pasien tersebut sudah didiagnosa. Ada peningkatan kadar gula kah atau ada peningkatan kadar HbA1c. Nah, bila sudah terdiagnosa diabetes, terapi pilihan pertama adalah terapi gizi. Itu di literatur manapun pasti mengatakan terapi pertama diabetes adalah terapi gizi. Nah, target terapi gizi pada penderita diabetes satu, memperbaiki berbagai macam kadar ataupun indikator metabolik seperti HbA1c, tekanan darah, kolesterol, kemudian memperbaiki pola makan yang sebelumnya tidak sehat menjadi lebih sehat berdasarkan budaya-budaya yang ada di daerah tersebut supaya pasiennya pun bisa makan tetap enak dan bisa sesuai dengan penyakitnya. Tuh. Nah, yang harus diingat ada 3J, jumlah, jenis, jadwal. Nah, itu harus diingat oleh setiap penderita diabetes. Bagaimana dengan jumlah? Bila laki-laki, kalilah 30 dikali berat badan, gitu ya. Kemudian bila perempuan 25 dikali berat badan. Contoh misalnya, berat badannya contoh 50 nih. Nah, apabila di perempuan 25 dikali 50, jadinya berapa kurang lebih 1250 ya kurang lebih. Nah, tapi apakah 1250 yang harus dimakan kalorinya? Belum tentu. Kalau dia aktivitas fisiknya lumayan nih, ada olahraga, ada beberes rumah, kali lagi dengan 1,1 atau 1,2 sehingga dapatlah 1500. Kalau itu belum berat badan ideal ya, kalau dia makan di bawah itu, dia belum BBI, ini ceritanya belum kurus banget, kita makan segitu, yang nggak bagus-bagus badannya, yang nggak gede-gede badannya, ataupun nggak sampai pada berat badan ideal. Nah, begitu juga dengan orang yang gemuk, apabila dimakan 1500 kilokalori dikali pengalinya dan tidak sampai BBI, yang nggak ideal badannya. Jadi haruslah ada beberapa faktor dan itu yang mengetahui adalah dokter biasanya ya, dokter spesialis gizi. Berapa jumlah makanan yang harus dimakan per hari. Nah, itu kalau berbicara masalah jumlah. J yang kedua apa? Jenis. Ya,
Jenisnya apa? Kalau kita bicara jenis, kita harus tahu dulu ada makronutrien dan ada mikronutrien. Makronutrien adalah karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak. Nah, kalau karbohidrat itu yang makro, kalau yang mikro itu adalah sayuran dan buah-buahan atau vitamin dan mineral. Nah, karbohidrat sendiri ini mencakup harus yang dimakan, yang nggak boleh dimakan itu adalah karbohidrat simplex. Contohnya gula pasir, kemudian apalagi tuh yang banyak seperti sekarang donat, gorengan, ya kan, tepung-tepung, itu karbohidrat simplex. Itu tidak boleh dimakan. Nah, yang harus banyak dimakan adalah karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat kompleks? Karbohidrat yang banyak mengandung serat sehingga dia tidak cepat menaikkan kadar gula. Contohnya bahan-bahan makanan yang banyak mengandung serat. Apakah itu sayur-sayuran, apakah itu nasi merah, gitu ya. Kemudian kalau kita bicara protein, nah, pada penderita diabetes protein itu banyak terdapat di mana tuh? Di lauk, ikan, ayam, kemudian daging, telur. Tapi jangan dimakan ayam tanpa kulit. Jangan dimakan ayam dengan kulitnya. Harus dimakan ayam tanpa kulit. Kemudian daging jangan dimakan dengan, kalau orang Aceh bilang gapahnya, lemaknya, daging dokter, tanpa ya? lemak. Nah, protein ini bila tidak ada gangguan ginjal harus tinggi jumlahnya. Kenapa? Karena si diabetes kan kekurangan insulin nih, atau kekurangan disfungsi insulin. Sehingga bila kita pengen insulinnya terbentuk dengan baik, kerjanya baik, proteinnya juga harus bagus. Nah, harus tinggi di sini. Kemudian lemak. Siapa bilang nggak boleh makan lemak sama sekali? Jadi buat para penderita diabetes tetap harus makan lemak. Tapi pilihlah lemak-lemak yang bagus. Misalnya minyak zaitun, alpukat, ya. Karena lemak juga penting untuk menyerap berbagai macam vitamin dan mineral. Kalau tidak makan lemak sama sekali, ini makannya rebus-rebus terus. Akibatnya seseorang yang diabetes tadi bisa jadi menderita defisiensi vitamin dan mineral tertentu. Gitu. Nah, itu jenis. Kemudian jumlah. Apa nih jumlah nih? Seorang penderita diabetes makanlah sedikit tapi sering. 3 kali jam makan utama, 2 kali snack pagi dan malam, 1 kali snack sesaat sebelum tidur. Jadi sebut saja misalnya sarapan jam 7, makan siang jam 12, kemudian apalagi makan malam jam 7 malam. Dan ada snack di antaranya jam 10 pagi, jam 4 sore, sama jam 8 malam. Gitu, Kak. Ya, dokter. Jadi berbeda-beda, dokter, ya, kebutuhan antara seseorang dengan seseorang yang lainnya juga berbeda-beda seperti itu, ya, dok, ya. Kalau misalnya antara sakit sama tidak itu juga berbeda, ya, dokter, ya. Pasti. Apalagi kalau misalnya ada luka nggak sembuh-sembuh, bisa kita itu tadi 1.500, ternyata ada luka bernanah pula, ya kan? Jadi kalau kita kasihnya cuma segitu, tidak sesuai dengan kebutuhan pada saat sakit, ya nggak sembuh-sembuh lukanya. Ya. Jadi sepertinya kompleks gitu ya, dokter. Maksudnya memang harus didampingi gitu tentang untuk pengaturan pola makan sehari-hari pasien penderita DM seperti itu, ya, dok, ya. Dokter, selanjutnya apa yang dimaksud dengan indeks glikemik makanan? Oke, kalau kita bicara masalah indeks glikemik, penderita diabetes itu sangat akrab dengan indeks glikemiknya, apalagi orang-orang yang memang sudah terpapar nih dengan terapi gizi. Jadi kalau indeks glikemik itu seberapa cepat sebuah makanan dari sebuah makanan yang gula tadi, gitu misalnya ya, menjadi sebuah glukosa yang cepat diserap. Seberapa cepat sih dia naikin kadar gula? Beda-beda nih. Ada indeks glikemik yang tinggi, ada indeks glikemik yang sedang, ada indeks glikemik yang rendah. Nah, pasien itu nggak perlu menghafal jumlahnya, tapi yang perlu dia tahu bahwa indeks glikemik yang tinggi atau yang tinggi itu nggak bagus. Ya, jadi carilah makanan-makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Apa contohnya? Makanan yang banyak seratnya, ya, sayuran. Kemudian apa lagi? Tadi nasi merah. Nasi merah itu seratnya lebih banyak daripada nasi putih. Nah, apalagi contohnya buah. Nah, tapi buah pilih-pilih nih.
kalau pada penderita diabetes ada buah-buahan dengan indeks glikemik yang tinggi, yang ceritanya haram nih bagi orang-orang diabetes. Apa contohnya? Satu, orang Aceh paling suka durian. Ya. Iya. Iya, dokter. Karena indeks glikemiknya itu terlalu tinggi juga. Kemudian nanti bilangnya, aduh makan durian saya jadinya kolesterol gitu ya. Padahal di durian itu gulanya yang terlalu banyak. Sehingga paradigma baru nih, apabila gula terlalu banyak, dia akan menghasilkan juga ujung-ujungnya ke kolesterol. Jadi direct, tidak langsung ya. Kemudian apalagi yang perlu dihindari yang indeks glikemik tinggi? Buah dengan yang terlalu matang. Apa contohnya? Pepaya yang orange sekali. Terus apa lagi? Pisang yang terlalu kuning sekali. Pokoknya yang masak-masak, yang matang-matang itu jangan. Ya. Kemudian ada satu lagi nih, buah yang sebenarnya bagus. Ya, buah yang kecil-kecil. Tapi kalau dimakan di depan TV itu nggak pernah bisa 2 biji. Tapi sekilo. Ketagihan ya dokter ya. Kelengkeng, apa gitu. Langsat. Itu dihindari. Malah yang indeks glikemik rendah nih yang dicari apa? Apel, pir, nah, jeruk, ya, beri-berian, strawberry, blackberry, blueberry, ya silakan ya. Itu malah bagus. Itu yang indeks glikemik ya. Indeks glikemik ya dokter. Kecepatan makanan menjadi sebuah menaikkan kadar gula. Iya, ya. Oke dokter. Bagaimana dokter aturan makan untuk penderita DM, misalnya nasi atau jagung, kentang, dan ubi gitu dok? Oke, baik. Kan orang bilang jangan makan nasi putih, ya kan? Iya. Ganti dengan kentang, ganti dengan ubi, ganti dengan jagung, ganti dengan nasi merah. Nah, kita bahas satu persatu tapi singkat aja ya gitu ya. Nah, apa kabar nih nasi putih kita yang sekarang gitu ya? Nasi putih tuh kalau masih ada bekatulnya, sekamnya, ya sekam kalau kita pagi lihat ada sekamnya, terus masih ada jemnya itu yang ujungnya yang kecil, yang ada kalau di beras itu ada putih kayak intinya terus masih ada serat-seratnya yang kalau nggak terlalu bersih gitu, itu masih oke, indeks glikemiknya rendah. Tapi apa kabar nasi putih sekarang? Benar-benar putih, benar-benar habis semua. Nah, itu simplek, itu harus dihindari sebenarnya kalau bisa. Tapi tidak masalah bila nggak bisa makan nasi yang lain, tapi ada jumlahnya gitu yang direkomendasikan. Lebih bagus nasi merah, seratnya lebih banyak. Nah, bagaimana dengan jagung? Jagung itu kalau kita makan yang normalnya orang harusnya 120 gram, setara dengan sekitar setengah gelas. Kalau ada gelas, cuma bisa setengah gelas dia sekali makannya. Tapi biasanya orang makan jagung nggak pernah bisa sedikit, 1, 2, belum tambah jasuke, jagung, susu, keju. Itu yang seperti nanti dibilang nggak bisa dok, anak saya bawa pulang nih dari mall gitu misalnya ya, dari mana gitu ya. Jadi saya terpaksa makan. Ya itu yang berbahayanya, cara pengolahannya. Kemudian kentang. Nah, kentang itu lebih bagus dimakan beserta kulitnya. Nah, cuci bersih kulitnya, jangan sampai nanti mentang-mentang nih dokter Fiona nih mintanya pakai kulit, tapi nggak dicuci bersih ya, ada cacingnya lah dan sebagainya. Jadi cuci bersih. Kenapa? Di kulit itu banyak seratnya yang akan menurunkan indeks glikemik. Nah, tadi kita sepakat bahwa indeks glikemik yang rendah yang bagus. Begitu banyak serat, indeks glikemik akan turun. Gitu. Satu lagi dokter, ubi ya dokter? Iya, ubi kita juga. Ini ubi apa dokter? Apa ketela atau ubi kayu itu dokter? Singkong. Jadi kalau ubi ada dua ya, ubi rambat atau ubi jalar, ubi kayu atau singkong. Singkong lebih indeks glikemiknya lebih rendah, lebih bagus. Tapi dia tetap semua itu lebih rendah daripada nasi, masih lebih oke. Tapi jangan tadi pengolahannya, jangan ditambah-tambah dibuat kolak. Pakailah gula aren, pakai lagi madu, pakai lagi kacang hijau, pakai lagi santan. Udah nggak bagus bagi penderita diabetes. Terus bagaimana dokter dengan madu dan pemanis buatan itu dok? Gimana kadar indeks glikemiknya gitu? Madu secara jumlah
untuk kebutuhan kita sama seperti gula pasir. Secara kalori ya kurang lebih sama. Tetapi secara komposisi atau jenis, Allah udah kasih tahu bahwa madu tuh bagus sekali, bagus banget. Nah, jadi kalau misal mau makan madu, kalau ditanya madu atau gula, jelas lebih bagus madu. Tapi jangan juga 7 sendok makan. Paling enggak 1 atau 2 sendok makan masih bisa per hari. Ya, tapi jangan banyak-banyak mentang-mentang bagus. Nanti bukan diabetesnya aman, tapi badannya melebar. Oh, seperti itu ya dokter. Madu jadi masih bisa dokter ya. Kalau pemanis buatan? Nah, pemanis buatan kan, ini itu anugerah ya buat dokter gizi ya. Jadi dokter gizi itu bilangnya gini, oh semangat nih kalau ada gula masih bisa pakai diabetasol merek misalnya ya. Saya sebut merek banyak nih, merek-merek tertentu. Ya, jadi masih oke, maksimal kalau saya bilang 3 saset per hari masih bisa. Jadi supaya apa? Orang dietnya itu masih bisa merasakan manis, tapi lebih bagus tidak digunakan. Tapi kalau nggak bisa ya udah diturunkan perlahan nih kadar manisnya, ya sampai akhirnya bebas dari pemanis buatan sama sekali. Oke, baik dokter. Jadi gini dokter, memang begitu kompleks dokter ya kalau sudah menderita DM dok. Apabila sudah berdiet dokter, apakah boleh tidak minum obat atau sebaliknya dokter? Sudah minum obat, apakah boleh tidak berdiet? Seperti itu dokter. Oh ya. Tadi pertanyaannya kalau sudah berdiet bolehkah tidak minum obat? Boleh tidak minum obat. Jadi sebenarnya pertanyaan itu lebih cocok ke dokter spesialis penyakit dalamnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Obat di sini kita lihat dulu nih fungsi obat apa. Ternyata mendapatkan obat untuk memperbaiki sensitivitas insulin. Yang nggak boleh, obatnya tetap harus digunakan supaya insulinnya nambah sensitif. Insulin tadi penting buat untuk supaya kadar gula tetap terjaga. Nah, diet obat di sini saya rasa harus tetap terus dijalankan walaupun nanti kadarnya akan disesuaikan dengan klinis seorang pasien, klinis dan hasil lab seorang pasien. Begitu juga yang satu malah lebih nggak boleh. Apakah sudah minum obat terapi gizi malah dihilangkan? Nggak bisa. Diet itu nomor 1, pilar pertama. Memperbaiki pola hidup sehat adalah pilar pertama bagi penderita diabetes. Saya rasa bukan penderita diabetes aja ya, banyak pasien-pasien lain juga. Karena kan dokter kalau misalnya sebahagian pasien gitu kan mungkin udah capek gitu kan dengan pantangan-pantangan makan. Misalnya kalau ini nggak apa-apa nih makan buah ini karena tadi barusan udah minum obat. Seperti itu dokter. Jadi sebenarnya semua hal harus dikonsultasi. Kayak tadi nih buah jangan mentang-mentang bagus. Buah kan sehat ya, kenapa harus dilarang-larang? No, buah itu berkalori tinggi, punya gula buah namanya fruktosa. Gula buah itu punya indeks glikemik yang berbahaya bagi penderita diabetes. Jadi pilih-pilih, apalagi kalau orangnya itu gemuk misalnya dengan diabetes. Kita punya target lagi, gemuk itu harus diturunkan beratnya seiring dengan perbaikan proses penyakitnya. Ya, jadi gemuk harus misalnya 70 kilo, harusnya dia 50. Dalam waktu 6 bulan, minimal 10% harus turun beratnya. Jadi, kalau makan buah nggak karu-karuan, yang pertama, berat badan makin naik. Yang kedua, gula darah juga naik turun nanti. Baik dokter, selanjutnya tip dan trik mengatur menu untuk penderita diabetes itu seperti apa dok? Oke, kalau yang saya sebutkan tadi mungkin agak sulit ya diaplikasikan sehari-hari. Tapi kalau saya punya tips dan triknya nih ceritanya. 1, yang pertama, makan ya. Setiap kali makan itu harus ada semua item. Ada nasi kah, ada lauk kah, ada sayur, kemudian ada minyak. Ya, sesuai rekomendasi. Minyak maksimal paling enggak cuma 5 sendok makan per hari. Per hari. Jadi dibagi. Oh, untuk mengolah pagi hari cuma perlu 1,5 misalnya. Nah, kalau ada isi piringku ya, yang sekarang dokter gizi banyak pakai, setengahnya piring itu harus diisi oleh sayur. Setengahnya itu harus diisi oleh sayur. Kemudian sepertiganya diisi oleh lauk dan 2/3-nya diisi oleh nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Jadi itu triknya. Semakin banyak sayur semakin oke bagi penderita diabetes.
Kemudian siang juga begitu, malam juga begitu. Ingat isi piringnya jangan piring talam. Nah, nanti makin banyak makanya. Piringnya yang diameter biasa itu, yang diameter kalau nggak salah saya 20 cm. Nah, jangan mentang-mentang wah sayur harus banyak nih, piringnya yang gede. Ya. Kemudian siang juga begitu, malam juga begitu. Bagaimana jam snack? Jam snack inilah yang harus diisi oleh buah atau susu. Paling nggak susu untuk menunjang kadar gula. Nah, di jam 10, kemudian jam 4 sama malam. Kenapa malam penting? Namanya late evening snack. Jadi sebelum tidur, karena disitulah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kalori harian seorang penderita diabetes. Dan yang kedua, mencegah terjadinya kenaikan kadar gula di pagi hari atau penurunan kadar gula di pagi hari. Jadi Karisma, DM ini nih serba salah nih, nggak makan dia naik turun, kelebihan makan naik turun. Jadi harus makan pasiennya, harus diatur. Jangan mentang-mentang oh mak gula nggak ada nih ya. Kalau gula nggak ada, gula saya bagus. Nggak gitu juga proses tubuh. Jadi harus ada sesuatu terapi yang bisa menunjang atau mengontrol kadar gula. Bagaimana dokter, menurut dokter selama ini apakah pada pasien-pasien penderita diabetes apakah sudah berdampingan atau terapi gizinya seperti apa dokter? Nah, jadi selama ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Banda Aceh, kita tuh sudah melakukan kalau yang pasien rawat jalan, kita di Poligizi itu ada konsulan dari berbagai macam poliklinik, terutama poliendokrin, juga ada yang mengonsulkan pasiennya untuk bagaimana terapi gizi. Jadi kita pantau terus dan kita akan evaluasi dalam waktu 2 mingguan. 2 minggu pasiennya kita suruh balik untuk melihat bagaimana indikator keberhasilan terapi gizi yang sudah kita berikan. Kalau pasien rawat inap, tentu saja kalau dikonsulkan dengan rawat bersama, pasti kita akan visit setiap hari. Jadi itu sudah berjalan. Walaupun dokter gizi baru ya, tapi mudah-mudahan ini akan berjalan ke arah yang lebih baik. Karena seperti tadi pilar pertama terapi gizi. Kalau tidak kita atur terapi gizinya, obat-obat tersebut yang dimasukkan oleh berbagai macam dokter spesialis lainnya tidak ada yang bawa nih nanti, atau gulanya nggak karu-karuan naik turun. Ya. Untuk mendukung ya dokter, berarti antara gizi dan pengobatan diabetes itu harus sejalan gitu dokter ya. Ya, baik dokter. Ini yang terakhir dokter, apa pesan-pesan dari dokter untuk sahabat edukasi dimanapun berada? Oke, kita namanya sahabat edukasi ya. Sahabat edukasi. Buat sahabat edukasi dimanapun Anda berada yang menonton tayangan ini, ingat mengubah perilaku hidup lebih baik daripada nanti suatu saat Anda akan mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan dan harus duduk di kursi roda atau terbaring di tempat tidur. Terima kasih. Baik dokter, merinding saya dokter. Baik dokter, terima kasih atas penjelasan dokter yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada sahabat edukasi dimanapun sahabat edukasi berada. Demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Saya sebagai host dan dokter Fiona sebagai narasumber beserta tim hebat promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.